Selamat datang dalam pencerahan, mengungkap rahasia, dahsyatnya kekuatan bayangan. Sahabat yang terkasih, kita hidup di zaman di mana kesombongan dirayakan di dunia kita. Orang-orang dengan bangga memamerkan prestasi, harta benda, atau kualitas yang mereka anggap mengagumkan dengan harapan mendapat pujian. Namun, kesombongan yang berlebihan merupakan penghalang bagi hubungan dengan Tuhan dan sesama, karena Tuhan sendiri menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan menentang orang yang congkak atau sombong karena kesombongan merupakan penghalang untuk mencari Dia. Mereka yang bersikeras meninggikan diri mereka sendiri dan menolak untuk mempercayai Tuhan sebagai yang berdaulat, baik, dan dapat dipercaya, akan menemukan bahwa jalan mereka ditentang oleh Tuhan. Mereka yang sombong begitu sibuk dengan diri mereka sendiri sehingga mereka tidak memberi ruang sedikit pun bagi Tuhan. Sebaliknya, mereka yang merendahkan diri berkenan bagi Tuhan. Meskipun Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Besar, namun Ia memperhatikan orang yang rendah hati. Ia menunjukkan kebaikannya kepada mereka yang memiliki pandangan yang benar, pandangan yang rendah hati. Saat kita memutuskan, apakah kita akan meninggikan diri atau berbalik kepada Tuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan menentang orang yang sombong atau congkak, tetapi memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Di dunia yang menampilkan kesombongan, kita ditantang untuk menjadi berbeda. Kita dipanggil untuk tidak hanya memperhatikan kepentingan kita sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Saat kita merendahkan diri, kita akan mengalami kasih karunia Tuhan dan pahala yang istimewa darinya, seperti kisah berikut ini. Ada seorang suci yang menjalani kehidupan yang sangat berbudi luhur. Kebaikan dalam dirinya menyebar, bagaikan bunga yang menyebarkan keharumannya. Hal ini sangat menarik perhatian dan membuat para malaikat terpesona, sehingga akhirnya mereka turun dari sorga untuk menanyakan, apa sebenarnya rahasia di balik keharuman kebaikannya yang menyebar kemana-mana. Kunjungan para malaikat memberinya hadiah-hadiah istimewa berupa mukjizat, agar ia dapat memperoleh lebih banyak popularitas dan ketenaran. Mereka memberinya karunia sentuhan tangan Tuhan, agar ia dapat menyembuhkan orang sakit atau membangkitkan orang mati. Namun, dia menolak dengan mengatakan bahwa hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Kemudian, mereka menawarkan kepadanya kekuatan pertobatan, agar orang-orang dapat berbalik kepada Tuhan dalam pertobatan. Namun, dia menolak dengan mengatakan bahwa hanya Tuhan yang dapat melakukan pertobatan dalam jiwa manusia. Lalu, mereka menawarkan kekuatan untuk menjadi teladan kebaikan, sehingga lebih banyak lagi orang akan tertarik kepadanya melalui kebajikan hidupnya. Namun, dia menolak lagi dengan mengatakan bahwa jika semua orang tertarik kepadanya, orang-orang akan menjauh dari Tuhan. Dalam keadaan bingung, para malaikat bertanya kepadanya, hadiah apa yang dia inginkan? Orang suci itu menjawab, berikanlah aku karunia kerendahan hati, agar aku dapat berbuat baik kepada semua orang tanpa aku menyadarinya. Para malaikat pun berdoa kepada Tuhan dan Dia diberkati. Sejak saat itu, dimanapun bayangannya berada, tetapi dia sendiri tidak dapat melihatnya, bayangan itu akan menyembuhkan penyakit, menyembuhkan hati yang terluka, dan membawa orang kembali kepada Tuhan dalam pertobatan. Sungguh luar biasa kepribadian orang suci ini. Permintaannya untuk mendapatkan karunia rendah hati dari Tuhan diberikan kepadanya sebagai hadiah istimewa. Pemberian karunia istimewa ini diberikan kepadanya karena memang kehidupan hariannya
sudah mencerminkan kerendahan hati yang sungguh-sungguh berasal dari hatinya yang tulus. Tuhan hanya menambahkan kekuatan ajaib baginya untuk menolong orang lain di luar kemampuan dirinya. Sahabat yang terkasih, kerendahan hati adalah sesuatu yang dicita-citakan banyak orang. Namun, persyaratan yang harus dimiliki untuk mencapai tingkat kerendahan hati tidaklah mudah. Karena orang yang benar-benar rendah hati adalah orang yang tidak menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Mereka telah mencapai banyak hal sepanjang hidup mereka, tetapi mereka tidak membiarkan pencapaian hidup semacam itu membuat mereka menjadi sombong atau bahkan lupa diri. Bersikap rendah hati tidak hanya akan membuat disukai orang, tetapi juga dapat meningkatkan kesehatan mental, kesehatan fisik, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Orang yang rendah hati biasanya memiliki kecerdasan emosional yang sangat tinggi dan relasi yang sangat baik dengan siapapun. Sahabat yang terkasih, janganlah kita menganggap diri lebih baik dari orang lain, supaya kita tidak dianggap lebih buruk di hadapan Tuhan yang mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Janganlah kita sombong karena perbuatan-perbuatan kita yang baik, karena penghakiman Tuhan berbeda dengan penghakiman manusia, dan apa yang menyenangkan manusia seringkali tidak menyenangkan Tuhan. Tuhan tidak memberkati orang-orang yang egois atau sombong, atau mereka yang diam-diam berpikir bahwa mereka lebih baik daripada orang lain. Tuhan memberkati orang yang rendah hati. Berikut adalah 4 hadiah istimewa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup orang yang benar-benar istimewa karena hidup mereka penuh dengan kerendahan hati. Pertama, Tuhan akan membimbing orang yang rendah hati kemana saja ia pergi. Tuhan akan membuat setiap langkahnya menjadi jelas, dan ia akan melakukan lebih sedikit kesalahan dalam hidupnya. Kedua, Tuhan akan memberi kekuatan kepada orang yang rendah hati untuk berubah. Orang yang rendah hati tidak dapat berubah dengan mengandalkan kemampuan sendiri. Ketiga, Tuhan akan menghilangkan stres orang yang rendah hati dan jiwanya akan mendapat ketenangan. Keempat, Tuhan akan memberkati orang yang rendah hati dan ia dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang ia jumpai dalam hidup hariannya tanpa ia sadari. Mari berefleksi sejenak. Menurut Anda, mengapa Tuhan memberikan hadiah istimewa kepada orang yang istimewa, yaitu yang rendah hati, dan bukan kepada orang yang sombong? Silakan bertanya pada diri sendiri, apakah saya orang yang sombong atau orang yang rendah hati? Jika konten ini dirasakan bermanfaat, tolong share, beri like, dan subscribe. Sahabat yang terkasih, setelah mengikuti seluruh video ini, apakah ada sesuatu yang berharga yang dapat dibagikan kepada teman-teman kita yang menonton video ini? Silakan berbagi kebaikan pada kolom komentar yang tersedia pada video ini. Terima kasih sudah bersedia menjalin persahabatan melalui channel penyegaran rohani SMS ini, atau lengkapnya penyegaran rohani saling mengingatkan saja. Silakan mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari video-video tersebut untuk dihidupi dan dijadikan sebagai pencerah pikiran dan penenang hati, bahkan sebagai solusi dikala dihadapkan dengan masalah-masalah kehidupan, baik masalah pribadi maupun masalah bersama orang lain.